Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Batik, bincang asik tentang informasi kesehatan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya, Lampung Tengah. Bersama saya Mary sebagai host podcast pada hari ini. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome. Tentunya saya membahasnya tidak sendiri. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yaitu Dr. Muhammad Indrawan SPOG, subspesialis Obgyn Sos. Ya, atau Obgyn Sosial. Gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Sebelumnya terima kasih ya dokter telah hadir di podcast kita pada hari ini, telah menyempatkan waktunya. Oke. Dok, kita bisa mulai ya dok ya. Siap. Dok, sebenarnya bisa dijelaskan nggak dok, apa sih dok sebenarnya PCOS itu? PCOS itu adalah suatu sindroma yang ditandai dengan adanya kelainan hormonal, yang ditandai dengan adanya kiste pada ovarium, juga dia tandai dengan adanya pertumbuhan rambut-rambut yang ada bisa di muka dan lain sebagainya. Pada wanita subur biasanya terjadi. Pada wanita subur ya dok ya. Untuk penyebabnya sendiri itu apa dok biasanya? Penyebab pastinya belum secara pasti belum diketahui, tapi diduga disebabkan oleh satu adalah karena kelainan hormonal, dalam hal ini peningkatan hormon androgen yaitu hormon pada pria, yang sesungguhnya pada perempuan juga ada, cuman jumlahnya sedikit. Yang ada yang paling tinggi adalah antara progesteron dengan estrogen. Yang kedua oleh karena adanya resistensi insulin, di mana suatu proses insulin dalam tubuh tidak berfungsi dengan optimal. Yang ketiga oleh karena faktor genetik. Yang keempat disebabkan oleh karena pola hidup yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Oh gitu. Terus dok, kalau untuk PCOS sendiri itu bisa didiagnosis hanya dari gejala yang kita rasakan atau butuh pemeriksaan khusus dok? Ya, secara gejala bisa kita duga suatu PCOS adalah dengan adanya tanda-tanda yang dirasakan oleh wanita tersebut seperti gangguan menstruasi, kemudian juga ditandai dengan adanya peningkatan hormon, ditandai dengan adanya tumbuhnya rambut-rambut di sekitar yang seperti laki-laki, ada di kumis, ada di daerah janggut, ada di daerah berewokan, bahkan ada di dada ataupun di punggung. Namun untuk pastinya harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dilakukan pemeriksaan penunjang, serta seperti pemeriksaan penunjang ada seperti pemeriksaan darah atau juga pemeriksaan ultrasonografi, yakni untuk melihat keadaan ovarium yang bersangkutan. Gitu. Oke. Untuk kalau semuanya kita sudah didiagnosis nih dok, bahwa kita sudah di USG, kita tegak diagnosa PCOS gitu. Nah, penanganan awalnya apa dok? Ya, karena salah satu penyebabnya adalah karena pola hidup. Maka yang diduga ada pengobatan awalnya adalah tentunya merubah pola hidup. Yang pertama tentunya dengan melakukan aktivitas yang membuat metabolisme tubuh itu terselenggara dengan baik. Yang kedua dengan adanya makanan yang sehat atau dengan memakan makanan yang sehat. Yang ketiga juga menjaga keseimbangan berat badan ya, supaya tetap ideal. Yang keempat adalah menjaga pola tidur, dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan mental yang bersangkutan. Oh, jadi nggak boleh juga terlalu stres, nggak boleh ya betul, dok ya? Oke. Oke dok, terus kalau yang membedakan sendiri nih dok antara PCOS dengan gangguan hormonal lain itu tuh apa dok? Pada prinsipnya kan sebenarnya dengan yang lain itu hampir sama keluhan-keluhan. Biasanya keluhan pada seorang perempuan kan kalau sudah terjadi gangguan menstruasi sudah mulai tadi terganggu, panik biasanya. Panik itu betul panik sekali panik. Yeah. Nah, yang membedakannya dengan lain tentunya sesungguhnya PCOS ini kelihatannya normal saja dalam tubuhnya tadi. Tapi tadi kan ada gejala khasnya selain gangguan keseimbangan hormon juga terlihat adanya pertumbuhan rambut, dan juga terlihat adanya jerawat, dan terlihat juga adanya warna-warna gelap di daerah lipatan-lipatan gitu. Nah, kemudian dan keadaan indung turunnya kalau kita perhatikan sebenarnya normal, tidak dengan
gangguan keseimbangan hormon yang lain. Kalau pada PCOS yang terlihat adalah pada saat kita lakukan ultrasonografi, kita lakukan USG, terlihat pada ovarium atau endothelnya ada kiste-kiste kecil yang ukurannya di bawah 10 tapi jumlahnya banyak. Tapi pada gangguan keseimbangan yang lain itu bisa saja oleh karena endothelnya membesar, yang disebut kista yang bisa saja kista yang abnormal atau yang ganas atau jinak. Juga bisa juga karena adanya gangguan di rahim dengan pembesaran rahim yang namanya miom. Jadi membedakan antara PCOS dengan gangguan keseimbangan hormonal barangkali terletak di sana. Dilihat adanya gangguan pada ultrasonografinya. Baru kelihatan, oh ini penyebabnya ada karena PCOS, oh ini karena apa? Karena kiste atau karena miom dan sebagainya. Oke. Untuk dampak jangka panjang PCOS terhadap kesehatan reproduksi itu apa, Dok? Nah, salah satu yang dampak panjangnya adalah pertama, barangkali bisa menimbulkan karena salah satu penyebabnya adalah resistensi insulin, maka ke depan bisa saja terjadi kencing manis pada yang bersangkutan. Tipenya tipe 2 biasanya, karena kalau tipe pertama itu dari awal memang sudah kencing manis, tapi kalau tipe 2 biasanya awalnya tidak ada, kemudian timbul kencing manis. Salah satunya oleh karena PCOS ini jangka panjang. Yang kedua bisa karena gangguan metabolisme. Yang ketiga berdampak kepada gangguan kardiovaskuler. Yang keempat bisa menyebabkan kanker. Ya, akibat penebalan lama-lama bisa terjadi kanker endometrium. Yang terakhir adalah gangguan mental, ya. Karena karena men yang nggak teratur yang menyebabkan si bersangkutan wanita tersebut jadi stres, jadi panik, jadi depresi dan sebagainya. Itu terjadi gangguan kesehatan mentalnya, jangka panjangnya. Iya. Jadi harus waspada banget ya, Dok, karena apa bisa kayak gitu komplikasinya berat-berat, gula, bisa jantung gitu ya. Betul. Artinya sudah harus diketahui dari awal. Oh, gitu. Kalau ada gangguan ya harus minta pertolongan barangkali ya. Iya. Berobat, Dok, berarti siap. ke Demang Sepulau Raya. Ya, harus begitu. Iya. Seperti itu. Iya. Terus, Dok, gejala apa ya, Dok, yang harus diwaspadai wanita untuk kita tuh curiga bahwa itu mengarah ke PCOS? Nah, yang tadi di awal sudah saya sebutkan ya, bahwa salah satunya adalah gangguan menstruasi. Cirinya apa gangguan menstruasinya? Biasanya pada pasien dengan PCOS itu tidak terjadi ovulasi, keluarnya sel telur, atau istilah kita itu namanya anovulasi. Di mana anovulasi biasanya tidak ada men. Yang harusnya mennya setiap bulan bisa saja jadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau mennya jumlah sedikit. Nah, namanya kita namakan namanya oligomenore gitu ya. Jumlah mennya sedikit. Yang kedua adalah adanya pertumbuhan rambut-rambut pada yang seperti laki-laki di daerah kumis, di daerah di atas bibir ya, kemudian di daerah janggut, di daerah brewok atau di daerah brewok lah istilahnya brewok, di daerah dada, kemudian juga di daerah punggung. Bisa juga menimbulkan rontoknya rambut. Kemudian juga pada daerah-daerah lipatan seperti di daerah leher, di daerah ketiak atau daerah lipatan paha bisa saja jadi gelap, kan agak bersisik gitu. Itu salah satu yang bisa kemungkinan adanya terjadi polycystic ovarian syndrome. Kemudian, tadi disebutkan juga jangka panjangnya itu adalah kesuburan. Biasanya menimbulkan agak kesulitan untuk memiliki keturunan gitu. Ya itu tadi yang tambah stres lagi ya, Dok, karena mungkin tertekan gitu. Kesehatan mentalnya ketekan. Iya, betul. Karena kesehatan mental pada si yang bersangkutan. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan ada nggak gangguan gula darahnya. Kemudian kan kalau salah satu penampakannya selain yang tadi disebut oleh saya tadi ada gangguan menstruasi, adanya pertumbuhan rambut, yang berikutnya adalah obes, kegemukan. Nah, kegemukan yang salah satunya salah satu nanti pencegahannya adalah menyeimbangkan berat badan dan tubuh badan atau body mass index atau indeks massa tubuhnya kalau bisa sih normal ya, jangan sampai obes, kita jangan sampai gemuk gitu. Oke. Selama ini dokter menangani banyak nggak, Dok, pasien dengan PCOS ini? Selama dokter
memeriksa pasien? Ya dikatakan banyak sih enggak, tapi ada lah kasus-kasusnya ada. Nah, ada nggak dok? Biasanya untuk sebagai support dari dokter untuk memberikan pesan agar si wanita tersebut tidak putus asa gitu, ada nggak? Ya tentunya pasti si yang bersangkutan ya kembali ke pola hidup sehatnya beliau gitu kan, untuk agar tidak timbul PCOS di kemudian hari itu, dengan mengatur makanan yang sehat, kemudian juga jangan gemuk-gemuk amat, jangan sampai obes. Kemudian juga kalau seandainya nanti ada gangguan menstruasi dengan tidak ada men atau mungkin mennya sedikit, ya paling tidak harus cepat-cepat dengan adanya itu cepat minta pertolongan ke dokter. Nah salah satu ya ke rumah sakit ya, atau ke tempat-tempat klinik ya, rumah sakit yang terpercaya dan rumah sakit Demang Sebelah Raya barangkali ya. Pastinya dok. Dok, tapi bisa sembuh nggak sih dok? Sebenarnya paling tidak gejala-gejalanya bisa berkurang, karena penanganannya kan bisa penanganan yang dini biasanya pada faktor-faktor gejala yang timbul. Yang kedua adalah penanganan lanjut atau ke depan. Salah satu yang paling utama adalah tadi menjaga pola hidup ya, atau merubah pola hidup yang mungkin dulu pasif, yang mungkin dulu kurang olahraga, yang mungkin dulu agak gemuk, itu sudah mulai diatur sedemikian rupa sehingga ideal semua. Nah, dampaknya mudah-mudahan kesehatan ovarium pun tentunya juga terjaga sehingga gangguan-gangguan komplikasi yang lebih berat bisa dikurangi atau dicegah gitu. Oke, iya. Dokter, silahkan bisa kita ajak masyarakat khususnya Lampung Tengah bisa berobat ke Rumah Sakit Demang untuk pemeriksaan apabila ada gejala-gejala mengarah tersebut. Oh, terima kasih. Pada para ibu-ibu atau pada remaja yang sudah mengalami menstruasi, yang mengalami gangguan menstruasi, kemudian ditandai dengan adanya pertumbuhan rambut, kemudian adanya kegemukan, kemudian adanya kerontokan rambut, dan mungkin ada gejala-gejala kencing manis, ya silahkan berobat kepada dokter yang terpercaya yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya di Rumah Sakit Demang Sebelah Raya. Oke. Dokter, terima kasih bincang-bincangnya pada hari ini. Cukup sekian podcast kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.